Tepuk tangan anak perempuan buat anak laki-laki. Wah, luar biasa. Semuanya luar biasa. Semuanya bersuara dengan menggelegar. Mau anak perempuan, mau anak laki-laki. Luar biasa. Nah teman-teman, sore hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini berkata bahwa orang yang berbahagia ialah orang yang menaruh belas kasihan. Ya, menaruh belas kasihan bukan kepada orang yang tidak menderita, tapi firman Tuhan berkata orang yang menderita, orang yang sedang mengalami kesusahan, orang yang sedang mengalami kesulitan, itulah orang-orang yang patut kita kasihani. Ya, bukan mengasihani orang jahat, bukan. Mengasihani orang jahat maksudnya kayak gini. Oh, kita ikut bantu orang jahat untuk apa? Oh, untuk berbuat lebih jahat lagi. Kalau ada teman kita yang suka ngebully, kita bantu dia untuk apa? Ngebully orang lain. Nah, itu bukan belas kasihan namanya, ya. Jadi teman-teman ya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus nggak boleh itu yang namanya bully, membuli. Tapi kita harus memberikan belas kasihan karena ada begitu banyak orang, ya, ada begitu banyak orang di dunia ini, mungkin di lingkungan kita deh. Mungkin ada di rumah kita, ada orang-orang yang perlu kita kasihani. Satu ketika teman-teman, ada satu kota, namanya kota Nain. Kota apa namanya? Kota Nain. Ya. Di kota Nain ini ada rombongan orang yang begitu sangat banyak. Ada apa ya? Ada pesta gitu? Bukan. Tapi ada iring-iringan orang sedang membawa jenazah, teman-teman. Jenazah itu apa sih? Orang yang sudah meninggal ya. Ya, orang yang sudah meninggal dibawa. Zaman dulu, teman-teman, enggak kayak kita. Kalau sekarang orang ya kadang-kadang di keranda ya, didorong, atau misalnya kalau kita nih pakai mobil gitu ya, dibawa pakai mobil. Dulu mah orang diangkat lalu kemudian dibawa keluar kota karena kuburannya itu di luar kota, dibawa. Waktu orang membawa jenazah itu, ada iring-iringan orang yang di belakang itu nangis. Nangis, teman-teman. Ya. Sepanjang jalan menangis. Ya. Orang-orang itu menangis karena apa? Mereka bersedih. Ada orang yang meninggalkan mereka, yang tidak akan mereka ketemu lagi. Kalau misalnya mereka pergi ke mana? Mereka pergi ke mall, pasti ketemu lagi ya. Kalau mama kita sekarang lagi pergi ke mall, nanti pasti ketemu lagi. Tapi kalau orang udah meninggal, nggak akan ketemu lagi, teman-teman. Ya, nggak akan ketemu. Wah, kayak mereka, aduh, kenapa ini? Sambil jalan, aduh, kasihan. Nangis kayak gitu. Ya, nangis di panjang jalan. Apalagi yang lebih bersedih adalah siapa? Yang lebih bersedih adalah ibu dari orang yang meninggal ini, teman-teman. Dia begitu sedih. Kenapa ibu ini begitu sedih? Ibu ini sudah janda. Janda itu artinya apa? Janda itu gak punya suami. Jadi dia tinggal seorang diri. Ini yang meninggal adalah anaknya satu-satunya. Ya, dia udah tua, teman-teman. Dia udah tua dan dia tidak punya pertolongan yang lain daripada anaknya yang sudah meninggal. Waduh, tidak ada harapan lagi, teman-teman. Kasihan. Orang-orang yang menangis ini juga bukan hanya menangis kepada anak yang sudah meninggal ini, tapi menangis sedih oleh karena ibu ini pasti akan hidup sebatang kara. Nggak ada orang yang akan menemani dirinya. Wah, sedih. Gimana ya nanti ya kalau misalnya dia makan, ada yang kasih makan nggak? Ada yang bisa kasih uang nggak? Aduh, keluarganya udah nggak ada, suaminya udah nggak ada. Sekarang anaknya dipanggil oleh Tuhan. Aduh, gimana ya, orang-orang sedih, teman-teman. Wow, orang-orang itu menangis. Ya, orang-orang itu sedih. Melihat ibu ini menangis, hanya mencucurkan air mata sambil berjalan. Dia udah gak tahu lagi apa yang akan terjadi pada hidupnya. Sudah tidak ada harapan, teman-teman. Aduh, ya sudahlah, kalau anak saya mati mungkin ya, lagi jalan dia berkata ya tinggal saya lah, kalau mau mati aja. Waduh, sedih, teman-teman. Siapa yang di sini kalau misalnya ada keluarganya
yang meninggal sedih. Sedih ya. Ada opa kita, mungkin oma kita, atau siapa yang kita tahu sedih ya. Ini ibu ini sedih sekali teman-teman, jalan. Sementara rombongan ini keluar dari kota Nain dan membawa jenazah ini, ya, muka mereka sedih semua. Di depan mereka ada rombongan lain. Ada rombongan lain yang kalau ini keluar dari kota Nain, mau ke tempat pekuburan. Yang ini mau masuk ke kota Nain. Kelompok yang begitu banyak, rombongan yang begitu banyak. Dan ini adalah rombongannya Tuhan Yesus teman-teman. Ya, Tuhan Yesus rupanya dia juga mau pergi ke kota Nain. Dia mau masuk ke kota Nain, dia mau memberitakan Injil, mau memberitakan kabar baik, mau mengajar firman Tuhan. Dia mau masuk ke kota Nain. Waktu Tuhan Yesus melihat nih iring-iringan yang ada di hadapannya, orang-orang yang sedang bersedih. Apalagi waktu Tuhan Yesus lihat, yang Tuhan Yesus lihat siapa? Yang Tuhan Yesus lihat adalah ibu dari anak yang sedang meninggal. Langsung Yesus bisa, waduh sedih sekali ya. Yesus tahu teman-teman, bahwa ibu ini sudah sebatang kara. Langsung hati Tuhan Yesus, aduh kasihan ya, aduh ibu ini, dia akan hidup seorang diri, gak ada orang yang menemani, gak ada yang akan membantu dirinya, udah tua, aduh kasihan, sedih teman-teman. Lalu kemudian Tuhan Yesus maju sedikit ke depan, ya mendahului rombongannya. Jadi rombongannya Tuhan Yesus itu ada siapa aja? Ada murid-muridnya, ada 12 murid, ada murid-murid yang lain, dan juga orang-orang yang lain. Jadi banyak teman-teman, banyak. Dia langsung ke depan, lalu kemudian memperhatikan. Waktu orang-orang ini melihat Yesus teman-teman, mereka cuma memandang Yesus, dan Yesus memandang ibu yang sedih ini. Aduh, kasihan. Lalu kemudian Tuhan Yesus bilang apa? Langsung dia mendekati ibu itu. Bu, jangan nangis. Jangan nangis, Bu. Ya, diusap-usap, jangan nangis, Bu ya. Jangan nangis. Lalu kemudian Tuhan Yesus berjalan ke mayat yang mau dibawa ke pekuburan. Yesus jalan. Lalu kemudian waktu dia jalan, teman, ini orang-orang mulai memandang, ini Yesus mau ngapain nih? Ya. Ini Yesus mau ngapain? Ngapain dia dekatin ini? Waktu Yesus lihat, kemudian Yesus pun mulai menyentuh mayat yang mau dikubur itu. Teman-teman tahu nggak? Zaman dulu, zaman Tuhan Yesus, orang kalau nyentuh mayat itu najis. Ya, najis itu apa Om? Najis itu artinya kotor. Jadi kalau orang nyentuh mayat, dia nggak boleh ketemu dengan orang. Dia nggak boleh masuk dalam rumah ibadah nih, seperti teman-teman, ya, nggak boleh, ya, nggak boleh masuk. Kenapa? Kotor. Dia harus dibersihkan, ya. Dengan apa? Dia harus mandi, dia harus dicuci, lalu kemudian disiram sama imam, ya, pergi ke rumah bait Allah. Jadi dia najis teman-teman. Dan najisnya itu bukan 1 menit, 30 menit, 1 jam, 1 hari, enggak. Najisnya itu berlangsung selama 7 hari. Jadi 7 hari dia nggak boleh ketemu orang teman-teman. Sementara Tuhan Yesus mau ngapain? Dia mau masuk ke dalam kota Nain, dia mau mengajar firman Tuhan, dia mau melayani di situ. Dia mau memberitakan Injil. Kalau dia najis berarti dia nggak boleh. Nggak boleh masuk ke rumah ibadah, nggak boleh ngajar firman Tuhan, nggak boleh. Tapi Tuhan Yesus, Alkitab berkata, ketika dia melihat janda tersebut, hatinya penuh dengan belas kasihan. Wah, luar biasa teman-teman. Dia langsung menyentuh, ya, memegang aja. Orang-orang, waduh, dia bisa jadi najis. Tapi Tuhan Yesus nggak peduli. Dia mau menghibur ibu yang sedih ini, dan dia juga mau menolong ibu ini, ya. Lalu kemudian iring-iringan itu berhenti. Lalu kemudian Tuhan Yesus berkata, "Hei anak laki-laki, hei anak muda, bangkitlah." Tuhan Yesus ngomong kayak gitu tuh. Bangkitlah. Lalu apa yang terjadi?
Oh bukan ya, bukan kayak gitu. Bangkitlah, masuk, set. Si anak mudanya yang bangun. Bangkit lagi teman-teman. Bangkit, orang-orang yang melihat Yesus membangkitkan anak muda itu, mereka kaget. Wow! Luar biasa. Wah, mereka langsung memuji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan sudah mengutus hambanya, Tuhan sudah mengutus nabinya. Dan Allah bersama-sama dengan kita. Ia telah datang kepada kita. Mereka memuji Tuhan atas apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Wah, orang-orang itu bersuka cita. Lalu apa yang terjadi teman-teman? Anak muda ini yang sudah bangkit, dibangunkan oleh Tuhan Yesus, lalu kemudian dibawa kepada ibunya. Ibu, ini anakmu, ya, ini anakmu. Lalu kemudian ibu itu yang tadi berurai air mata ya teman-teman, dia nangis. Hatinya penuh dengan sukacita. Dia bersukacita teman-teman. Bersukacita oleh karena apa? Oleh karena anaknya hidup kembali. Wah, luar biasa. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa apa? Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Ya, Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Kepada siapa? Kepada setiap orang yang menderita. Ya, kepada setiap orang yang menderita, Tuhan itu berbelas kasihan teman-teman. Oleh karenanya, siapapun kita yang ada di dalam ruangan ini, siapapun kita, teman-teman juga yang ada di rumah, ya, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, kalau Tuhan itu berbelas kasihan kepada kita, maka Dia tidak segan-segan untuk menolong kita. Dia tidak segan-segan untuk memberikan bantuannya kepada kita. Itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Oleh karena apa? Tuhan penuh dengan belas kasihan. Jadi siapapun orangnya, siapapun anak-anaknya, siapapun teman-teman yang ada di dalam ruangan ini, Om Begin mau kasih tahu, tiap-tiap kita dikasihi oleh Tuhan. Tuhan siap untuk menolong teman-teman. Oleh karenanya, kalau Tuhan saja siap untuk menolong orang lain, bahkan mungkin orang yang tidak dikenal, tapi Tuhan tuh mengenal ya, siapapun, Tuhan mau menolong mereka. Maka kita pun juga belajar seperti Tuhan Yesus. Untuk memberikan bantuan, memberikan pertolongan kepada siapa saja. Orang-orang yang menderita. Mungkin di rumah nih, ya. Di rumah lihat mama kita lagi nyuci piring, lagi bersih-bersih rumah, tapi juga harus masak. Tapi adik kita menangis. Ribut adik kita, lalu mama cucu. Ya ribut jadinya rumah, mamanya jadi bingung, aduh mau ngapain ya, mana yang mau dikerjain dulu. Tapi kalau kita sebagai seorang kakak, lihat mama kita mungkin lagi kewalahan seperti itu, apa yang kita lakukan? Biarin weh, antepkan weh, kayak gitu? Enggak ya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, setiap orang yang takut akan Tuhan punya belas kasihan. Lihat mamanya sedang kesulitan, apa yang dilakukan? Tolong, bantu mamanya. Ya, seperti halnya Tuhan Yesus. Dia melihat, Dia memberikan pertolongan. Kita juga seperti itu. Di rumah, apa yang bisa kita tolong? Apa yang bisa kita bantu? Apa yang bisa kita buat untuk menolong mama kita? Atau menolong adik kita? Jangan hanya ngomong aja. Ya, gampanglah itu. Ya, atau misalnya, nanti saya kerjakan. Nanti saya nyapunya, nanti saya bersihin. Tidak. Kalau misalnya kita bisa mengerjakan saat itu, lakukanlah. Karena apa? Alkitab berkata berbahagialah. Ya. Berbahagialah ini bisa juga artinya diberkatilah. Siapa yang di sini pengen diberkati oleh Tuhan? Angkat tangan. Puji nama Tuhan, turunkan kembali. Kalau teman-teman mau diberkati oleh Tuhan, mulai. Ketika melihat siapapun yang bisa kita tolong, mari berikan bantuan kita kepada mereka. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yuk kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami boleh sama-sama merenungkannya, kami boleh sama-sama belajar firman Tuhan. Bahwa pada saat kami melihat ada orang lain yang sedang menderita, yang membutuhkan pertolongan, kami diajar
untuk segera memberikan pertolongan dan bantuan. Apapun itu yang bisa kami lakukan. Di rumah, di sekolah, dimanapun kami berada. Kalau Tuhan menggerakkan hati kami, biarlah Tuhan boleh menolong kami. Karena kami percaya Tuhan sudah memberikan kepada kami hati yang penuh dengan belas kasihan. Maka kami belajar seperti Tuhan Yesus untuk memberikan pertolongan, memberikan bantuan bagi mereka yang membutuhkan. Ampuni kami Tuhan, kadang-kadang atau sering kami ini cuek, sering kami ini nggak peduli melihat orang lain yang ataupun ya siapapun, mungkin mama, papa, adik kami, kakak kami yang sedang kesulitan, tapi kami tidak mau memberikan bantuan kami. Tapi kami hari ini bertobat dan kami mau membantu menolong apapun yang bisa kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Yuk, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan dari Amsal 14 ayat 21b. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, sudah? Oh ya, siap. 1, 2, 3. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Amsal 14 ayat 21b. Menghafal selama 73 detik dari sekarang. Yo. - 45 detik. Enam puluh detik. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan ditutup kembali. Tiga ya? Tiga, dua. Oke, sekarang apakah di rumah ada orang? Ada yang ikut di rumah? Yang di rumah ada yang ikut? Enggak ada ya? Oh, GeForce ini, oke. Oke, sekarang kita akan mulai dari yang kelas besar. Kelas besar itu berarti kelas 4, 5, 6, SMP, kalau ada yang SMA, kalau ada yang kuliah, boleh ya. Semuanya jongkok, pantatnya nyentuh ke lantai. Jongkok, pantatnya nyentuh ke lantai. Ini ada yang gak nyentuh lantai nih. Nah gitu. Nyentuh lantai. Siap? Udah semua?
4, 5, 6 SMP. 4, 5, 6 SMP. 4, 5, 6 SMP. Yang pantat